Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini kami akan menjelaskan tentang turunan parsial. Baiklah, sebelumnya yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah kalkulus lanjut yaitu Bapak Profesor Dr. Yerizon MSI dan Ibu Sintasari SPD MED. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yaitu saya sendiri Asmelia Eka Putri dengan NIM 21029070. Yang selanjutnya yaitu Weni Musfita Yeni dengan NIM 21029046. Yang selanjutnya Ahmad Refli dengan NIM 21029058. Yang selanjutnya Yulia Rahmadani dengan NIM 21029050. Yang selanjutnya Adam Eka Saputra dengan NIM 21029054. Baiklah, langsung saja masuk pada materi yang pertama yaitu turunan parsial tingkat tinggi. Turunan parsial tingkat tinggi. Turunan parsial kedua, suatu fungsi dua berubah dapat diperoleh dari turunan parsial pertamanya. Karena ada dua turunan parsial pertama, fx dan fy, dan masing-masing mempunyai dua turunan parsial, maka kita akan mendapatkan 4 turunan parsial kedua yaitu do per do x dalam kurung do f per do x sama dengan do kuadrat f per do x kuadrat sama dengan fxx. Maksudnya di sini adalah turunan pertama terhadap x, lalu turunan kedua juga terhadap x. Selanjutnya yaitu do per do y dalam kurung do f per do y sama dengan do kuadrat f per do y kuadrat sama dengan fyy. Maksudnya di sini yaitu turunan pertama terhadap y, lalu turunan kedua juga terhadap y. Selanjutnya yaitu do per do y dalam kurung do f per do x sama dengan do kuadrat f per do x do y sama dengan fxy. Maksudnya di sini yaitu turunan pertama terhadap x, lalu turunan kedua terhadap y. Selanjutnya yaitu do per do x dalam kurung do f per do y sama dengan do kuadrat f per do y do x sama dengan fyx. Maksudnya yaitu turunan pertama terhadap y, lalu diturunkan lagi jadi turunan kedua terhadap x. Turunan parsial ketiga, suatu fungsi yang dapat diperoleh dari turunan parsial kedua. Do per do x dalam kurung do f per do x sama dengan do kuadrat f per do x kuadrat sama dengan fxx. Maksudnya yaitu turunan pertama terhadap x dan turunan kedua terhadap x menjadi do per do x dalam kurung do kuadrat f per do x kuadrat sama dengan do pangkat 3f per do x pangkat 3 sama dengan fxxx sama dengan x, lalu diturunkan lagi jadi turunan ketiga terhadap x, yaitu do per do y dalam kurung do x per do y sama dengan do kuadrat f per do y kuadrat sama dengan fyy. Maksudnya sini yaitu turunan pertama terhadap y, lalu turunan kedua terhadap y menjadi do per do y dalam kurung do kuadrat f per do y kuadrat sama dengan do pangkat 3f per do y pangkat 3 sama dengan fyy sama dengan f222. Maksudnya di sini yaitu turunan kedua terhadap y, lalu diturunkan lagi menjadi turunan ketiga terhadap y. Selanjutnya yaitu do per do z dalam kurung do f do z sama dengan do kuadrat f per do z kuadrat sama dengan fzz. Maksudnya di sini yaitu turunan pertama terhadap z, lalu diturunkan lagi menjadi turunan kedua terhadap z menjadi do per do z dalam kurung do kuadrat f per do z kuadrat sama dengan do pangkat 3f per do z pangkat 3 sama dengan fzzz sama dengan f333. Maksudnya di sini adalah turunan kedua terhadap z diturunkan lagi jadi turunan ketiga terhadap z. Jika w sama dengan f, terdapat 3 variabel x, y, dan z. Jika suatu fungsi diturunkan terhadap z, kemudian diturunkan terhadap y, dan diturunkan lagi terhadap x, maka dapat ditulis notasinya sebagai berikut. Do pangkat 3w per do x, do y, do z sama dengan do per do x dalam kurung do per do y dalam kurung do w per do z sama dengan f z y x sama dengan f321. Maksudnya di sini adalah turunan pertama terhadap z, lalu diturunkan lagi menjadi turunan kedua terhadap y, lalu diturunkan lagi jadi turunan ketiga terhadap x. Selanjutnya itu do pangkat 4w per do x do z kuadrat do y sama dengan do per do x dalam kurung do per do x kuadrat dalam kurung
do Y per do Y sama dengan F Y Z Z Z X sama dengan F2331. Maksudnya di sini adalah turunan pertama terhadap Y, lalu diturunkan lagi menjadi turunan kedua terhadap Z, dan turunan ketiga terhadap Z, dan terakhir itu turunan keempat terhadap X. Baik, contoh selanjutnya diberikan fungsi 5x kuadrat dikurang 12xy ditambah 14y kuadrat ditambah 6zxy dikurang 7z pangkat 3. Kita akan mencari turunan terhadap xy, turunan terhadap yz, turunan terhadap xz, turunan terhadap xyz, dan turunan terhadap zxy. Untuk yang pertama adalah turunan terhadap xy. Angka pertama, kita akan menurunkan fungsi tersebut terhadap x, maka selain dari x kita anggap adalah konstanta, sehingga menghasilkan 10x dikurang 12y ditambah 6zy, dan hasil tersebut kita turunkan terhadap y, yang dimana selain dari y kita anggap adalah konstanta, maka hasilnya adalah negatif 12 ditambah 6z. Selanjutnya turunan terhadap YZ. Angka pertama, kita menurunkan fungsi tersebut terhadap Y, dimana kita akan menganggap semuanya adalah konstanta kecuali yang ada Y. Maka akan menghasilkan negatif 12x ditambah 28y ditambah 6zx. Selanjutnya hasil tersebut kita turunkan terhadap Z, dimana selain dari Z kita anggap konstanta, maka hasilnya adalah 6x. Untuk turunan terhadap xz, fungsi tersebut pertama kita turunkan terhadap x, dimana selain dari x kita anggap konstanta, maka akan menghasilkan 10x dikurang 12y ditambah 6zy. Selanjutnya hasil tersebut kita turunkan terhadap z, dimana selain dari z kita anggap konstanta, maka akan menghasilkan 6y. Dan untuk turunan-turunan selanjutnya, cara pengerjaannya sama dengan sebelumnya. Baik, perkenalkan, nama saya Weni Musfita Yeni. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari turunan parsial, yaitu contohnya jika z sama dengan x kuadrat sin dalam kurung xy kuadrat tutup kurung. Tentukanlah do z, do x, dan do z, do y. Nah, turunan parsial dari do z, do x sama dengan x kuadrat do x dalam kurung sin dalam kurung xy kuadrat tutup kurung ditambah sin xy kuadrat do per do x kuadrat sama dengan x kuadrat cos xy kuadrat do per do xy kuadrat ditambah sin xy kuadrat 2x sama dengan x kuadrat cos dalam kurung xy kuadrat y kuadrat dalam ditambah 2x sin xy kuadrat sama dengan x kuadrat y kuadrat cos xy kuadrat tambah 2x sin xy kuadrat. Sedangkan do z per do y sama dengan x kuadrat cos dalam kurung xy kuadrat 2xy sama dengan 2x pangkat 3 y cos xy kuadrat. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan, banyak sekali pemanfaatan turunan parsial dalam kehidupan sehari-hari, seperti mencari percepatan, laju perubahan nilai fungsi, dan lain-lain. Contohnya saja seperti penelitian yang dilakukan oleh manusia. Penelitiannya biasanya berkaitan dengan kimia, fisika, dan lain-lain. Dalam penelitian fisika seperti bandul menggunakan turunan, penggerakan mempunyai nilai yang dapat digunakan sebagai turunan, seperti halnya dengan lempar lembing, lempar cakram, menembak, dan lain-lain. Setiap waktu dan percepatannya mempunyai nilai yang dapat mengetahui penurunan. Begitu juga penurunan digunakan dalam astronomi, geografi, dan ekonomi.
A. Berhubungan dengan fisika tentang kalor atau panas. Di sini kita dapat mengukur panas kalor yang berdifusi pada suatu benda melalui tongkat perantara. Yang B yaitu tentang penggunaannya dalam industri pesawat terbang, di mana dalam industri pesawat terbang itu berlaku dalam mencari gelombang radio serta titik sudut letak pesawat tersebut. C. Tentang penggunaannya dalam perusahaan atau perekonomian, itu di mana dalam perusahaan itu digunakan untuk mencari atau menganalisa titik maksimum maupun minimum dari laba yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Baik, sekian. Terima kasih dari Weni. Selanjutnya, saya Asmelia Eka Putri akan melanjutkan aplikasi turunan pada berbagai bidang. Yang pertama yaitu pada bidang matematika. Turunan digunakan untuk pencarian dalam limit, yang bentuk soal limitnya harus difaktorkan atau dikalikan terlebih dahulu dengan akar sekawan. Selain itu, aplikasi turunan juga digunakan untuk menentukan persamaan garis singgung. Contoh penggunaannya yaitu tentukan persamaan garis singgung dari Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 dikurang 5 pada titik 3,2. Jawabannya yaitu Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 dikurang 5. Maka kita turunkan, kita dapat 3X pangkat 2 dikurang 4X. Maka pada titik 3,2 yaitu F3 yaitu sama dengan 3 dikali 3 pangkat 2 kurang 4 kali 3 sama dengan 15. Maka garis singgungnya 15. Untuk rumus persamaan garis singgung yaitu Y dikurang Y0 sama dengan M dikali X dikurang X0. Maka garis singgung fungsi di atas adalah Y dikurang 2 sama dengan 15 kurang dikali X kurang 3 atau Y sama dengan 15X dikurang 43. Aplikasi turunan selanjutnya yaitu pada bidang ekonomi. Penerapan penggunaan turunan parsial matematika pada kehidupan sehari-hari sangat banyak, hampir semua bidang ada. Pada bidang ekonomi, fungsi turunan dipakai untuk mencari biaya marginal, yaitu dengan cara menurunkannya dari persamaan biaya total. Bisa ditulis biaya marginal sama dengan biaya total. Para matematikawan mengenal biaya marginal sebagai DC per DX, turunan C terhadap X. Dengan demikian, dapat didefinisikan harga marginal sebagai DP per DX, pendapatan marginal sebagai DR per DX, dan keuntungan marginal sebagai DP per DX. Contoh soalnya, sebuah perusahaan mempunyai biaya 3.200 ditambah 3,25X dikurang 0,0003X per 2 dengan jumlah persatuan X dengan 1000. Tentukan biaya rata-rata dan biaya marginal. Penyelesaian biaya rata-rata yaitu dengan C XX sama dengan 3.200 ditambah 3,25X dikurang 0,0003X per 2 per X. Maka terdapat hasilnya 6.150 per 1000 yaitu 6,15. Maka biaya rata-rata persatuan yaitu 6,15 kali 1000 yaitu 6.150. Biaya marginal sama dengan DC per DX sama dengan 3,25 dikurang 0,0006X, maka didapat hasilnya 2,65. Maka biaya marginalnya 2,65 dikali 1000 yaitu 2.650 pada X sama dengan 1000. Dari hasil di atas dapat dikatakan bahwa dibutuhkan 6.150 untuk memproduksi 1000 barang pertama dan membutuhkan 2,65 untuk membuat satu barang setelah barang yang ke-1000. Hanya dibutuhkan 2.650 untuk membuat 1000 barang yang sama. Selanjutnya, aplikasi turunan pada bidang fisika. Matematika merupakan ilmu dasar dari segala ilmu yang lain. Sekarang ini, matematika digunakan sebagai alat penting di berbagai bidang ilmu pengetahuan, salah satunya dalam bidang pengetahuan fisika dengan menghubungkan fungsi suatu turunan parsial dalam bidang tersebut. Turunan parsial itu adalah satu proses melakukan diferensial dari suatu fungsi yang hanya melibatkan satu macam variabel dari keseluruhan variabel yang berkontribusi terhadap perubahan fungsi tersebut. Berikut ini adalah contoh turunan parsial yang menggunakan 3 variabel dalam bidang fisika. Contohnya rumus jarak yang ditempuh oleh benda yaitu Y sama dengan setengah GX kuadrat ditambah V ditambah AY, di mana Y0 menyatakan jarak awal dan titik 0. Apabila rumus ini diturunkan menjadi turunan pertama Y sama dengan DY per DX, maka akan jadi Y sama dengan
Gx tambah V, di mana V menyatakan kecepatan awal. Rumus ini masih bisa diturunkan dari turunan yang kedua, yaitu D2Y per dx2 jadi konstan, sehingga menjadi rumus percepatan, di mana jika suatu benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu di atas permukaan bumi, sehingga kita dapat mengetahui bahwa dengan turunan parsial kita dapat membuktikan rumus-rumus dari turunan sebelumnya, seperti rumus di atas dari rumus jarak hingga dapat rumus percepatan. Rumus-rumus itu didapat hanya dari satu rumus saja. Dengan demikian, turunan parsial dibilang sebagai hubungan yang mengaitkan suatu fungsi dengan turunan-turunannya melalui variabel-variabel yang dimaksud. Selanjutnya, manfaat dari turunan parsial dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari turunan parsial dalam kehidupan sehari-hari seperti mencari percepatan, laju perubahan nilai fungsi, dan lain-lain. Contohnya saja penelitian yang dilakukan oleh manusia. Penelitiannya biasanya berkaitan dengan bidang kimia, fisika, dan lain-lain. Kita contohkan pada bidang fisika, seperti bandul menggunakan turunan. Percepatannya dapat digunakan sebagai nilai turunan, sama halnya dengan lempar lembing, lempar cakram, menembak, dan lain-lain. Setiap waktu dan percepatannya mempunyai nilai yang dapat digunakan sebagai turunan. Nah, turunan parsial juga dapat digunakan dalam bidang geografi, astronomi, ekonomi, dan lain-lain. Dalam membuat konstruksi bangunan, pencampuran bahan-bahan bangunan, pembuatan tiang-tiang, serta langit-langit ruangan itu menggunakan turunan parsial, sehingga bangunan terlihat kokoh dan cantik. Sekian manfaat dari turunan parsial dalam kehidupan sehari-hari.